Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nani Karmila dari kelas A4 PGSD 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen berbasis sekolah atau sering disebut MBS. Nah, ini adalah pembahasan yang kita akan bahas sekarang, ada 5 poin. Yang pertama ada konsep manajemen. Konsep manajemen, definisi manajemen. Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan STA dan SDM yang ada. Mengapa manajemen dibutuhkan? Poin pertama, untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas. Manajemen berbasis sekolah. Definisi MBS. Manajemen MBS yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan perorganisasian, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur serta memimpin sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Latar belakang MBS. 1. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional dengan menggunakan pendekatan education, duration, function, dan input-output analysis. 2. Keterpaduan penyelenggaraan pendidikan nasional atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. 3. Peran serta pemangku kepentingan sekolah, khususnya masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini masih minim. Itu latar belakang MBS. Dan landasan hukum manajemen berbasis sekolah ada 5 poin. 1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU SPN pasal 51 ayat 1 dan 2. 2. UU PN nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 49 ayat 1. 3. UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan daerah atau kota. Yang kelima, PP nomor 48 2008 tentang pendanaan pendidikan. Itu ada 5 landasan hukum. Alasan mengapa sekolah harus melaksanakan MBS ada 4. 1. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memiliki input pendidikan yang akan dikembangkan dan digunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat kondisi dan perkembangan di sekolah. 2. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu apa keinginan dan kebutuhan bagi sekolah. 3. Penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan bila mana dikontrol oleh pemangku kepentingan. 4. Keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Itu adalah alasan mengapa harus ada MBS di sekolah. Keuntungan melaksanakan MBS. Keuntungan melaksanakan MBS bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal, efektif, dan melakukan pembinaan peserta didik. Ada 5 faktor-faktor yang harus diperhatikan. 1. Kewajiban sekolah. 2. Kebijakan dan prioritas pemerintah. 3. Peranan orang tua dan masyarakat. 4. Peranan profesionalisme dan manajerial. 5. Pengembangan profesi. Karakteristik MBS. Karakteristik MBS menurut Livakik, kekuasaan dan tanggung jawab dan pengembalian keputusan yang berhubungan untuk kependidikan kepada para sektor sekolah, domain manajemen peningkatan mutu. 8. Standar pengelolaan sekolah. 1. Standar kompetensi lulusan. 2. Standar isi. 3. Standar proses. 4. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan. 5. Standar sarana dan prasarana. 6. Standar pengelolaan. 7. Standar pembiayaan pendidikan. 8. Standar penilaian pendidikan.
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.